Jemaat dan sahabat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, salam jumpa di hari yang penuh berkat yang Tuhan anugerahkan kepada kita. Harapan saya, kita semua dalam keadaan baik dan sehat. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Sebelum saya membacakan firman Tuhan pada hari ini, saya perlu menyampaikan bahwa pada Kamis 9 Februari 2023 yang lalu, Lembaga Alkitab Indonesia secara resmi meluncurkan Alkitab Terjemahan Baru edisi kedua, TB2, bertepatan dengan hari ulang tahun LAI yang ke-69. Seiring dengan perkembangan zaman, bahasa terus berkembang, termasuk bahasa Indonesia. TB edisi 2 ini merupakan pembaruan terjemahan baru edisi pertama yang diluncurkan 49 tahun yang lalu, yaitu tahun 1974. Alkitab terjemahan baru edisi kedua ini tentunya akan segera disosialisasikan bagi kita semua. Hari ini saya akan membaca dari terjemahan baru edisi kedua ini, karena itu jika ada perbedaan, mohon kita bisa memakluminya. Firman Tuhan bagi kita pada hari ini tertulis dari kitab Galatia, surat kiriman Rasul Paulus kepada jemaat di Galatia, pasal 3 ayat yang ke-26. Sebab kamu semua adalah anak-anak Allah melalui iman di dalam Kristus Yesus. Saya ulangi, sebab kamu semua adalah anak-anak Allah melalui iman di dalam Kristus Yesus. Demikian firman Tuhan. Kita bersyukur oleh anugerah dan kasih Tuhan, kita diberi kesempatan menikmati hari baru, dan kita imani berkat Tuhan selalu baru setiap pagi. Tema renungan kita pada hari ini adalah kita adalah anak-anak Allah. Kita adalah anak-anak Allah. Ayat yang saya baca tadi merupakan bagian dari perikop Galatia 3 ayat 15 sampai dengan 29 yang berjudul Hukum Taurat atau Janji. Dituliskan di situ bahwa segala janji itu diucapkan kepada Abraham dan kepada keturunannya. Janji yang telah disahkan Allah tidak dapat dibatalkan oleh hukum Taurat. Lalu kemudian di ayatnya yang ke-24 ditegaskan, jadi hukum Taurat adalah penuntun bagi kita sampai Kristus datang supaya kita dibenarkan berdasarkan iman. Sekarang iman itu telah datang, karena itu kita tidak berada lagi di bawah pengawasan penuntun. Apa yang mau kita pelajari dan renungkan dari ayat bacaan pada hari ini? Yang pertama, kita adalah satu di dalam Kristus Yesus. Kita adalah satu di dalam Kristus Yesus. Karena kita adalah anak-anak Allah, seperti yang sudah kita baca dalam ayat bacaan hari ini, melalui iman di dalam Kristus Yesus, maka kita adalah satu di dalam Kristus Yesus. Artinya tidak ada lagi orang Yahudi atau orang Yunani, tidak ada lagi hamba atau orang merdeka, tidak ada lagi laki-laki atau perempuan. Artinya tidak ada lagi perbedaan sikap. Tidak ada lagi yang satu lebih istimewa dari yang lain. Yang satu lebih terhormat dari yang lain. Karena dia Yahudi, atau karena dia orang merdeka, atau karena dia laki-laki, maka menjadi lebih terhormat daripada orang Yunani, daripada hamba, daripada perempuan. Tidak ada lagi. Karena semua telah menjadi satu di dalam Kristus Yesus, yang semua kita adalah anak-anak Allah.
Jadi kesatuan kita di dalam Kristus Yesus, di dalam iman kepada Kristus Yesus yang membuat kita menjadi anak-anak Allah, membuat kita menjadi sama. Menjadi sama di hadapan Allah. Siapapun kita dengan latar belakang apapun, kita sama ketika kita bersama-sama percaya di dalam Yesus Kristus, dalam iman kepada Yesus Kristus, maka pada saat itu kita semua sama di hadapannya Allah, yaitu sebagai anak-anak Allah. Status ini menjadi status yang istimewa bagi kita, bahwa kita berharga. Sebagai anak-anak Allah dalam iman di dalam Yesus Kristus, kita berharga. Kita berharga di hadapan Allah. Karena Allah mengasihi kita dan tentunya Dia menyertai, memelihara, memberkati kehidupan kita. Yang kedua, kita semua adalah milik Kristus, keturunan Abraham, dan ahli waris menurut janji Allah. Kita semua adalah milik Kristus, keturunan Abraham, dan ahli waris menurut janji Allah. Artinya apa? Ketika dikatakan kita semua adalah milik Kristus, keturunan Abraham, dan ahli waris menurut janji Allah, berarti janji Allah yang telah disampaikan kepada Abraham akan memberkati dia juga sampai kepada kita. Kita juga akan diberkati dalam kehidupan kita ketika kita percaya kepadanya. Abraham adalah bapa orang percaya. Dia dan keturunannya diberkati. Kita pun diberkati sebagai keturunan Abraham, sebagai milik Kristus, sebagai ahli waris menurut janji Allah. Kita diberkati. Tentu sebagai pribadi, sosok seseorang yang diberkati, kita pun punya tanggung jawab. Apa itu? Tanggung jawab kita adalah hidup berkenan bagi Tuhan, hidup taat setia kepadanya. Hidup takut akan Dia. Hidup dalam kerendahan hati. Dan tentunya hidup kita pun harus menjadi berkat bagi sesama. Ketika kita menyadari bahwa kita adalah milik Kristus, ketika kita menyadari bahwa kita adalah keturunan Abraham, bapa orang percaya yang diberkati dan menjadi berkat, ketika kita percaya bahwa kita ahli waris menurut janji Allah, maka itu menjadi suatu sukacita, suatu kebanggaan bagi kita yang juga menuntut tanggung jawab dari kita. Tanggung jawab apa? Tanggung jawab untuk hidup takut akan Tuhan, tanggung jawab untuk hidup setia kepadanya, melakukan kehendaknya, dan tentu saja pada akhirnya hidup kita harus menjadi berkat. Karena ketika hidup kita menjadi berkat, maka dunia akan melihat Allah di dalam kehidupan kita. Dunia akan turut memuliakan Allah melalui kehidupan kita. Kiranya kedua poin ini, yang pertama kita adalah satu di dalam Kristus, dan yang kedua kita semua adalah milik Kristus, keturunan Abraham dan ahli waris menurut janji Allah, memberikan bagi kita sukacita, semangat untuk menjalani hari-hari kehidupan kita, karena kita sudah punya jaminan. Kita diberkati dan kita menjadi berkat. Berkat itu tidak hanya ketika kita berada di dunia, tapi juga beroleh kepastian mendapatkan mahkota kehidupan dan kehidupan kekal, mendapatkan keselamatan di sorga kekekalan. Dan ketika kita menyadari semuanya itu, kehidupan kita tentunya harus menjadi berkat bagi sesama, bagi semesta, untuk kemuliaan Tuhan. Saya akan mempersembahkan sebuah lagu. Kiranya lagu ini menjadi berkat bagi kita semua. Mereka dikenanya yang hidup beriman, yang patuh dan percaya berdasarkan firman. Firmanlah yang menjadi santapan yang bakal. Firman
Marilah kita berdoa. Bapa di sorga, di dalam nama Yesus kami bersyukur untuk firman pada hari ini yang mengingatkan kami bahwa kami adalah anak-anak Allah. Karena itu kami adalah satu di dalam Kristus Yesus dan kami adalah milik Kristus, keturunan Abraham dan ahli waris menurut janji Allah. Ajarkan setiap kami untuk menyadari, memahami semuanya itu, mensyukurinya, serta hidup kami boleh menjadi berkat bagi sesama untuk kemuliaan Tuhan. Berkati seluruh jemaat Tuhan, seluruh hamba Tuhan, bangsa dan negara kami, pemerintah kami, berkati keluarga kami dimanapun berada. Berkatilah sesama kami yang sedang mengalami pergumulan apapun itu. Tuhan berbelas kasihlah bagi mereka, berikan kekuatan dan hikmat, agar mereka dimampukan menghadapi dan melampauinya dengan mengandalkan Tuhan saja. Apapun yang kami akan kerjakan, rencanakan, dan harapkan sepanjang hari ini, kami mau melakukannya dengan mengandalkan Tuhan. Berilah kami hikmat, agar yang kami lakukan adalah hal yang berkenan bagi Tuhan dan menjadi berkat bagi kami dan sesama. Di dalam nama Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Selamat beraktivitas, sehat, semangat, dan sukacita senantiasa di dalam penyertaan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.